Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Putri Ramona. Saya dari kelas 1B dengan NPM 211063107063 dari Prodi PJKR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bahasa Karawang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Ine Rahayu Purnamaningsih MPD selaku dosen pengampu anatomi manusia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta rohani juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah anatomi manusia, yaitu berupa presentasi tentang sistem osteologi. Pengertian osteologi adalah ilmu yang merupakan cabang ilmu anatomi tentang tulang manusia dan tulang binatang, termasuk kelainan dan penyakit tulang. Berbagai macam tulang-tulang yang banyaknya kira-kira 206 buah tulang yang satu sama lainnya saling berhubung, yang terdiri dari tulang kepala yang berbentuk tengkorak 8 buah, tulang wajah 14 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lidah 1 buah, tulang yang membentuk rangka dada 25 buah, tulang yang membentuk tulang belakang dan gelang pinggul 26 buah, tulang anggota yang membentuk lengan, anggota gerak atas 64 buah, tulang yang membentuk kaki anggota gerak bawah 62 buah. Berikut adalah ciri-ciri gambar dari nama-nama tulang tersebut. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon karena tulang sesamoid bertindak untuk menahan tendon lebih jauh dari sendi. Sudut tendon meningkat dan demikian pengungkitan otot meningkat. Contoh tulang sesamoid adalah patella dan pisiformis. Tulang tidak beraturan tidak masuk dalam kategori tulang panjang. Tulang pendek, tulang sesamoid, tulang tidak beraturan terdiri dari lapisan tipis tulang kompak yang mengelilingi bagian dalam yang seperti spons. Struktur tulang secara makroskop terdiri dari 1 substantia compacta dan 2 substantia spangiosa. Pada oslongum, substantia compacta berada di bagian tengah dan makin ke ujung tulang menjadi semakin tipis. Pada ujung tulang terdapat substantia spongiosa yang pada pertumbuhan memanjang tulang membentuk cavities medullaris. Lapisan superficialis tulang disebut parietum dan lapisan profunda disebut endosteum. Bagian tengah oslongum disebut corpus. Ujung tulang bentuk konveks atau konkav membesar membentuk persendian dengan tulang lainnya. Dari aspek pertumbuhan, bagian tengah tulang disebut diapisis, ujung tulang disebut episis, dibentuk oleh kartilago, dan di bagian di antara keduanya disebut metafisis. Tempat pertumbuhan memanjang dari tulang peralihan antara kartilago dengan oseum. Struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, endosteum, dan sumsum tulang. Dan berikut adalah gambar-gambar tulang tersebut beserta nama-nama tulangnya. Komposisi tulang utama. Jaringan tulang adalah mineral air dan matriks kolagen. Mineral tulang merupakan komponen anorganik tulang, sedangkan kolagen merupakan komponen organiknya. Jaringan tulang menyediakan beberapa mineral antara lain kalsium dan fosfor. Secara umum, komposisi tulang manusia terdiri dari sel-sel tulang,
Sel-sel tulang berfungsi untuk mengatur metabolisme yang dapat memberikan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut diatur oleh reseptor sel yang terdapat pada membran sel maupun di dalam sel. Reseptor yang berada di membran sel mengikat rangsangan dari luar dan kemudian mengirimkan informasi tersebut ke dalam inti sel. Sedangkan reseptor yang berada di dalam sel dapat mengikat rangsangan seperti hormon steroid yang melewati membran sel dan masuk ke dalam sel untuk memindahkan efektor ke inti. Mineral jaringan tulang diperkirakan mengandung 65% mineral bahan organis. Susunan utama dari mineral adalah kalsium fosfat yang dikenakan sebagai kristal kalsium. Matriks tulang merupakan bentuk organis tulang. Matriks tersusun dari serat kolagen organik yang tertanam pada substansi dasar dan garam anorganik tulang seperti fosfor dan kalsium. Sekitar 35% dari berat tulang kering mengandung 98% kolagen dan sisanya 2% terdiri dari protein non-kolagen seperti osteonektin yang berfungsi mengikat kolagen dan osteokalsin yang berhubungan dengan erat fase mineralisasi. Sel tulang terdiri dari 5 jenis, yaitu osteoblast merupakan sel-sel pembentukan sel tulang. Sel ini melakukan kegiatan sintesis dan sekresi mineral keseluruhan substansi dasar dan substansi pada daerah yang memiliki kecepatan metabolisme yang tinggi. Osteosis merupakan sel yang berbentuk dari osteoblast yang akan membentuk tulang keras atau tulang sejati. Sel osteosit memelihara kesehatan tulang, menghasilkan enzim, dan mengendalikan kandungan mineral dalam tulang, juga mengontrol pelepasan kalsium dari tulang ke darah. Osteoklas merupakan sel tulang yang besar yang berfungsi menghancurkan jaringan tulang. Sel ini berperan penting dalam pertumbuhan tulang, penyembuhan, dan peraturan kembali bentuk tulang. Osteogenik merupakan sel yang berfungsi memberikan tanggapan terhadap trauma seperti fraktura. Sel ini membentuk sel-sel baru sebagai pengganti sel yang rusak. Sel pelapis tulang dibentuk oleh osteoblast di sepanjang permukaan tulang orang dewasa. Sel ini mengatur pergerakan kalsium dan fosfat dari dan kedalaman tulang. Berikut adalah nama-nama permukaan tulang. Yang pertama, tulang tengkorak, terdiri dari tulang dahi, yaitu frontal, tulang ubun-ubun, yaitu parietal, tulang pelipis, yaitu temporal, dan tulang pembentuk wajah, yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah, mandibula, tulang rahang atas, maksila, tulang air mata, lakrimal, dan yang terakhir tulang hidung nasal. Anatomi tulang manusia. Anatomi kerangka tulang manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aksial dan apendikular. Tulang belakang atau vertebral column. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher, servikal, 12 tulang dada, torakik, 5 tulang punggung bawah, lumbar, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang ekor kokigeal. Tulang tangan. Tulang tangan pada tangan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pergelangan tangan, karpal, telapak tangan, metakarpal, dan jari-jari. Setiap lengan melekat pada tulang belikat, skapula, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. Humerus terletak tepat di atas siku Anda. Lalu, di bawah siku terdapat 2 tulang, yaitu radius dan ulna, masing-masing berbentuk lebar pada bagian ujung dan
tipis pada bagian tengah. Hal ini untuk memberikan kekuatan ketika bertemu tulang lainnya. Tulang kaki. Tulang kaki juga bagian dari anatomi kerangka tulang manusia yang berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga Anda bisa berdiri dan berjalan dengan tegak. Tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut, dinamakan tulang paha atau femur. Ini adalah tulang terpanjang di tubuh manusia. Tulang paha ini menempel pada tulang punggung. Di lutut terdapat tulang paha, tulang kering, dan tempurung lutut yang disatukan oleh sebuah jaringan luas yang terdiri dari ligamen, tulang rawan, tendon, dan otot. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh di mana meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, iga, dan tulang belakang. Rangka tubuh dinamakan juga sebagai skeleton. Rangka anggota badan terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor, tulang rusuk, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, tulang dada yakni tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan sehingga membentuk rongga dada, tulang gelang bahu berbentuk rangka baju dan tersusun dari sepasang tulang belikat dan tulang selangka. Tulang gelang panggul membentuk rangka panggul di mana tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari rangka aksial. Rangka anggota badan terdiri dari anggota gerak atas, tulang penyusun, anggota gerak atas tersusun atas, humerus atau tulang lengan, atau termasuk kelompok tulang panjang atau pipa. Ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat pada bagian bawah. Memiliki 2 lekungan merupakan tempat melekatnya tulang radius dan ulna. Bagian dan radius dan ulna, pengumpil dan hasta. Tulang ulna berukuran lebih besar dibandingkan radius dan melekat dengan kuat di humerus. Tulang radius memiliki kontribusi yang besar untuk gerakan lengan bawah dibandingkan ulna. Karpal atau pergelangan tangan tersusun atas 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Metakarpal atau tangan atau telapak tangan tersusun atas 5 buah tangan pada bagian berhubung dengan tulang. Pada bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari atau phalanges. Phalanges tulang jari-jari tersusun atas 14 buah tulang. Setiap jari tersusun atas 3 buah tulang, kecuali ibu jari yang hanya tersusun atas 2 buah tulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.